Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Sebelum dilanjutkan, tadi sudah doa belajar ya. Saya kira karena snack dan minuman sudah di hadapan saudara, doa makan juga ya. Saya khawatir nggak mau makan karena belum doa gitu. Dan ini doa itu juga bagian dari akhlak gitu. Jangan-jangan juga ada yang sudah makan belum berdoa gitu kan. Mari bersama-sama. Tapi saya nggak doa ya, Anda saja yang berdoa. Saya karena kalau saya berdoa saya harus makan. Kalau saya makan bagaimana saya ngomong gitu. Ya. Nanti dioleh-olehin. Ya. Kelihatannya yang nggak mau makan ini nggak mau berdoa kelihatannya. Saya tunggu sampai makan semua, sampai minum semua. Sebelum minum atau makan saya nggak mulai. Daripada ketika ngaji makan, lebih baik makan dulu setelah itu ngaji. Ya, gitu. Tapi nggak apa-apa, bebas saja. Yang jelas saya tidak akan makan, tidak akan minum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan berbagai macam nikmat dan karunia kepada Allah SWT, kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini, hari yang sangat mulia, hari Jumat, Sayyidul Ayyam, tuan dari hari-hari, kita bisa bertemu bersama-sama dalam rangka menambah ilmu dan amal kita sebagai bekal untuk hidup, baik hidup di dunia ini maupun di akhirat. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kita, saya diberi tema oleh Ustadz Dudu, saya ikut saja gitu, karena saya saat ini sebagai tamu yang punya rumah Ustadz Dudu. Ad-dhaif kal mayit, tamu itu seperti mayit gitu ya. Suruh ngomong tentang apa namanya, meneladani akhlak Rasul ya, oke. Nanti salah satunya akhlak makan, akhlak minum juga boleh. Bapak sekalian, pertama kita perlu mereview kembali ya ajaran Islam ini, bahwa ini pertanyaannya bukan nanti Pak, ya, pertanyaannya bukan nanti, jadi mulai dari sekarang. Silakan Ustadz Haris dari mulai sekarang mendata siapa yang jawabannya benar ya, dan yang menjawab yang benar bisa didata nanti, tidak usah nanti pertanyaannya ya, jadi nanti sudah bisa disimpulkan. Ini bagian dari cara penceramah juga supaya perhatian gitu ya. Jadi kita mereview kembali tentang ajaran Islam. Pertanyaan pertama, sudah langsung pertanyaan, apa inti ajaran Islam? Ya silakan jawab. Ya ada yang jawab. Nanti kalau saya jawab saya dapat surprise loh. Inti ajaran Islam, ayo ya silakan. Inti ajaran Islam itu apa? Angkat tangan dulu. Nah, mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah, ya satu ya. Akidah, akhlak dan ibadah. Itu enggak inti itu banyak itu. Akidah, akhlak, ibadah. Di antara akidah, ibadah, akhlak itu intinya di mana? Ayo. Penyerahan diri kepada Allah. Penyerahan diri, ibadah. Akhlak. Mana siapa yang akhlak? Nah ini, catat akhlak. Nah. Berlaku, semua berlaku. Dokter spesialis juga berlaku, ustadz juga berlaku, semua. Jadi memang kalau dari struktur itu
yang menjawab akidah juga nggak salah. Jadi ibaratnya pohon, ya kan, atau bangunan. Pohon dulu deh, pohon itu inti dari pohon sebelum yang lain-lain itu apa? Akar kan, akar. Nah, nanti kan ketemu semua. Setelah akar di atasnya apa? Pohon. Batangnya masa langsung akar langsung batang itu gimana? Pohon apa itu? Jadi pertama akar ya. Atasnya apa? Batang. Pohon lah ya. Batang pohon ya. Terus apa lagi? Cabang dulu, ranting dulu. Cabang, terus ada cabang, ranting, terus daun, terus masa buah langsung buah. Sebelum buah itu apa? Bunga, berbunga-bunga. Setelah bunga, pentil. Setelah bunga apa? Buah lah ya, buah. Oke, buah. Nah, kalau kira-kira dalam ajaran Islam itu akarnya itu apa? Akidah. Berarti yang pertama dari jawab benar. Saya. Tapi itu belum inti tadi, belum inti. Nah, oke ya. Akar. Atasnya apa? Tadi apa? Pohon ya. Pohon ini dalam Islam itu apanya? Syariat. Nah, itu perbedaan ulama RSIY. Nah, gitu. Ya kan? Perbedaan ulama RSIY. Oke lah, saya ikut saja tapi saya ambil salah satu. Kalau semua kalian nggak repot nanti. Jadi pohonnya itu adalah ibadah. Pohonnya itulah ibadah. Cabang ranting itu apa? Cepet banget itu langsung. Kira-kira cabang ranting semuanya apa ini? Ya semua ajaran Islam. Ya syariah. Ada yang wajib, ada yang sunnah, dan seterusnya. Terus pentilnya dilewati, langsung buah. Bunganya dilewati, langsung buah. Buahnya itu apa? Akhlak itu. Dari akhlak. Nah, sekarang bagaimana tuh ceritanya dari akar bisa menjadi buah? Nah, akar bisa menjadi buah itu bagaimana caranya? Prosesnya bagaimana? Prosesnya bagaimana? Akar tinggal beli di Manisa. Gimana Mas? Tinggal beli di Manisa beres. Oh iya, langsung beli. Tapi ini kan enggak ini. Proses. Kalau ini kan itu pakai Google, pakai apa namanya? Shopee, pakai ini. Nah, sekarang kalau kita nanam, kita ingin buah, itu tidak bisa langsung pupuk. Saripati, air. Kalau pohon ini kira-kira prosesnya bagaimana dari akar ini menjadi akhlak itu? Ya. Nah, pertama dulu tentang akar nih. Akar ini landasan daripada pohon sampai kemudian sampai berbuah. Pohon itu kuat dan tidaknya tergantung pada akarnya. Itulah iman. Iman itu akan menentukan pohon, cabang, ranting, dan juga buah. Nah, itu. Nah, langsung saja akar, pohon, buah. Itu buah itu pohon itu tadi disampaikan adalah ibadah. Yang memproses akar menjadi buah itu adalah melalui pohon. Pohonnya itu dalam agama namanya ada diskusi juga di luar ini, ada penceramah banyak di sini. Ada penceramah banyak, ada diskusi di sana, diskusi tentang obat, di sana diskusi tentang WA yang belum dijawab.
di sana tentang apa lagi. Silakan yang mau ceramah di sini, maju. Penceramah, mubalighah di sana. Mubalighah, ayo mubalighah di sana. Ini karena saya keluarga ya, saya nggak pakai. Ini saya keluarga kan, jadi saya nggak pakai basa-basi lah. Gitu. Silakan yang mau ceramah di sini. Kalau saya diberi waktu saya yang ceramah. Nah, sekarang penceramah dan tanya jawab. Tanya jawab. Jadi akar menjadi buah diproses melalui pohon. Pohon itu apa tadi? Ibadah. Nah, ini harus jelas ini. Jadi seluruh ibadah, contoh ibadah itu apa? Sholat. Apa lagi? Tapi ini nggak usah dicatat ya, karena ini semua orang tahu. Ustadz, hari ini lagi apa ini? Lagi WA siapa nih? Saya ingin tanya deh. Kalau itu sedang orang sakit ya kita sama doakan. Kalau orang meninggal kita doakan. Kalau istri ya mudah-mudahan bahagia gitu. Iya. Apa ini? Kalau hutang ya kita doakan supaya not. Ya, oke. Oke ya. Sepakat HP-nya diletakkan semua? Sepakat. Oke. Saya khawatir enggak usah, saya ini nyatet. Tapi setelah ada klik itu terus dibuka. Ini sampai jam berapa? Ini kayaknya habis selesai nih. Jadi pohon itu apa tadi? Ibadah. Ibarat contohnya apa tadi? Salat, puasa, haji, bekerja, semua ibadah itu. Dan semua itu adalah ternyata sedang memproses iman untuk menjadi buah. Menjadi apa? Menjadi apa? Bukan buah, menjadi akhlak. Menjadi apa? Bukan akhlak, menjadi buah. Jadi ibadah itu semua itu ibaratnya pohon memproses akar supaya menjadi. Kalau pohon itu nggak ada akhlak, kalau pohon itu buah. Jadi ibadah itu sedang memproses iman supaya menjadi buah. Buah bukan? Buah iman. Buah iman. Yaitu akhlak. Ya. Alhamdulillah. Sudah yadong, bahasa Arabnya yadong. Yadong itu dong gitu. Kalau lam yadong itu berarti oradong. Oradong. Lam yadong. Jadi masing-masing ini dapat rezeki sendiri-sendiri ya. Yang terakhir rezekinya ilmunya sedikit jelas. Yang datang terakhir ini ilmunya jelas sedikit. Nanti kita akan tersindir semua oleh ini. Termasuk saya. Oke. Jadi sekali lagi saya ulang, ini penting sekali. Kadang-kadang orang ibadah itu kalau sholat itu tepat waktu, tapi ternyata sholatnya nggak membuahkan akhlak. Contohnya apa? Oh sebelum itu. Di antara ibadah ini, di antara ibadah yang banyak itu, yang sedang memproses apa? Iman menjadi apa? Nah, sudah mulai nggak dong lagi, apalagi yang dipikir lagi coba. Yang dipikir itu apalagi yang pagi-pagi. Saya ulang lagi. Semua ibadah itu sedang memproses iman menjadi akhlak. Di antara sekian ibadah yang paling penting ibadah apa? Salat. Kenapa salat teristimewa? Apa istimewanya salat? Pertama yang dihisab. Awwaluma yahasabul mar'u yaumal qiyamah. Amal yang pertama kali dihisab pada hari diskusi lagi tuh sebelah sana. Kenapa? Ustadznya bukan di situ, di sini. Gitu loh. Sudahlah yang nanti apa kabar nanti. Iya kan? Oke. Ayo saya jadi lupa coba. Saya jadi lupa. Apa tadi? 1. Kenapa salat paling utama? Karena
Amal yang pertama dihisab. Yang kedua, dicatat. Ini sedang pakai HP itu karena sedang nyatet dia Pak Haris itu, Ustaz Haris. Yang kedua apa? Keistimewaan sholat. Tentu kebaikan amal soleh yang lainnya. Selain Ustaz siapa? ayo siapa? Masa nggak tahu? Mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu pintar. Mana yang jawab tadi? Yang membedakan? Angkat. Mana? Angkat tangan. Yang jawab. Catat. Pantesan Ustaz. Apa? Ustadzah Ida Hidayat itu. Pokoknya kita sama sekarang. Kita kesetaraan pokoknya. Oke? Yang kedua, sholat itu yang membedakan antara kafir dan kalau kafir lawannya apa? Kafir kok Islam? Kafir ya iman kan begitu. Jadi yang membedakan iman dan tidak iman itu sebenarnya sholat. Dua. Yang ketiga, lima menit lagi selesai. Yang ketiga apa pembeda sholat itu, istimewaan sholat? Tiangnya agama. Ini jawaban banyak tapi ada yang mendekati benar, ada yang tidak. Mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, itu manfaat itu. Keistimewaan. Masa nggak tahu apa sholat itu kecuali sholat imaduddin. Satu-satunya ibadah yang kewajibannya Rasulullah SAW langsung dipanggil oleh Allah SWT, bertemu langsung, ya. Nabi Muhammad langsung didampingi oleh siapa? Malaikat Jibril menghadap Allah. Benar? Salah itu. Malaikat Jibril itu nggak sampai ke sana. Masa Jibril hanya di depan pintu saja. Ya kan? Jadi langsung. Itu tiga ya. Apalagi? Setiap hari kita tahu itu. Waktunya ditentukan. Bukan hanya waktunya, diingatkan. Setiap hari diingatkan. Dengan apa? Berapa kali? Salah. Di sini saja sudah 2 masjid. Sudah 10 kali. Itu adanya tambah komatnya berapa? Komatnya berarti 20. 5 azan, 5 komat. Ada masjid dekat lagi yang kedengaran sini? Ada. Nah, ini masbuk itu masbuker namanya. Jadi tadi kan, nah itu antara lain keistimewaan sholat. Maka sholat menjadi imaduddin. Sholat menjadi tiang agama. Faman, terusnya apa? Aqomaha faqad. Ini walaupun perawat, walaupun apa itu, kalau sudah RS itu ya semua hadis-hadis itu hafal mestinya. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Faman aqomaha, barang siapa yang menegakkan sholat, maka dia berarti menegakkan agama. Waman tarokaha, barang siapa yang meninggalkan sholat, faqad hadamaddin, berarti dia telah menghancurkan agama. Nah, sholat yang punya istimewaan itu berarti sangat penting. Sangat penting apa? Termasuk sangat penting dalam memproses apa tadi? Iman terhadap akhlak itu. Apa yang harus dilakukan dalam sholat? Yang paling penting di dalam orang Islam terhadap sholat itu, tadi sudah ada yang jawab sebetulnya. Inna sholata kanat, ya tanda benar, tapi maksudnya bukan itu ayatnya. Terlalu banyak hafalan jadi Anda jadi salah. Inna sholata
kanat. Alal mu'minina. Kok hanya ustadznya saja? Inna sholata kanat. Katanya pada hafidz Quran. Belum dapat. Sampai itu. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Oke, nggak usah hafal, yang terakhir saja ya. Teruskan. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Apa? Nah, saya ulang lagi. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban. Belum serentak. Sarapan dulu. Yang belum menyebutkan itu sarapan dulu. Inna sholata alal mu'minina kitaban. Nah, mauquta sudah kena. Sebelumnya tambah lagi kitaban ya, kitaban ya. Inna sholata kanat alal mu'minina. Sudah dua. Tambah lagi. Kanat alal mu'minin, kan mudah kan? Kanat alal mu'minin. Oco wit. Inna sholata Kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sekarang dari depan. 1, 2, 3. Siapa yang bisa mengartikan, catat dapat hadiah. Selain Ustadz. Silakan. Sesungguhnya sholat bagi orang mukmin adalah kitaban mauquta. Apa? Kewajiban yang sudah ditentukan waktunya. Ditentukan waktunya. Amal yang paling utama apa? Amal yang paling utama kata Rasulullah SAW, ini akhlak Rasul kan? Ketika Rasul ditanya apa amal yang paling utama, yang paling utama itu apa? Sholat tepat waktu. Nah, saya hanya ambil ini saja, akhlak ini saja. Jadi salah satu akhlak yang diproses melalui sholat itu orang supaya disiplin, itu loh maksud saya. Supaya apa? Disiplin. Saya tanya, undangan pengajian ini jam berapa? Jam berapa? Datangnya jam berapa? Jam 8. Katakan yang jam 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kok saya tambah-tambah gimana ini? Hanya 9. Padahal ini 2000. Sudah berakhlak belum? Belum. Salatnya benar belum? Belum. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Tahu nggak artinya? Tahu nggak? Yang tadi barusan kita dengungkan itu, kita lantunkan, kok dengungkan? Kita lantunkan, dengar nggak? Tahu nggak artinya? Kalau perempuan saya tahu, karena perempuan itu kalau diam itu setuju, berarti dia paham. Ya. Tapi kalau laki-laki ini gimana ini? Paham nggak? Sebagian. Jadi kalau nggak tahu bilang aja nggak tahu. Supaya dikasih tahu. Nah gitu. Astagfirullah, saya minta ampun kepada Allah. Rabbal baraya. Ya, Tuhan semua makhluk. Astagfirullah, saya minta ampun minal khotoya, dari kesalahan. Ini syarat tobat. Apa syarat tobat? Catat kalau yang tahu. Apa syaratnya tobat? Tidak mengulangi lagi. 1. Oh, berapa Gus? 3. Gak apa-apa, sudah 1. Satu lagi tambah yang belum disebutkan. Apa? Menyesal. Terus? Mengakui salah. Ya, mengakui salah itu kan menyesal, salah. Terus? Apa? Melakukan kebaikan, tambahan.
Jadi pertama an-nadam, jadi menyesali. Yang kedua ya, punya keinginan kuat untuk tidak mengulangi lagi. Terus yang ketiga, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambahnya lagi, memperbanyak kebaikan. Karena kebaikan itu innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Kebaikan itu akan menghapus kejelekan. Kesalahan kita itu apa? Kesalahan kita itu yang kita istighfari, yang kita tobati itu apa tadi? Ya, yang kita sesali itu apa? Kita menyesal nggak hari ini? Hari ini menyesali nggak? Kita menyesal nggak? Menyesali apa? Menyesali apa? Kalau dosanya aja nggak tahu, bagaimana? Astagfirullah, astagfirullah. Dosanya aja seperti orang Idul Fitri itu minta maaf apa? Sudah 00 apa? Nggak jelas itu. Ya kan? Orang minta ampun itu harus ada kesalahannya dulu. Jangan model apa namanya itu, globalan saja, borongan saja. Ya itu. Allah itu maha ampun, ya kan? Innallaha ghafurun rahim, maha ampun. Bahkan ada dosa-dosa yang kita ini tidak minta ampun tapi diampuni. Apa itu? Allah saking maha ampunnya, kita tidak minta ampun tapi diampuni. Catat yang bisa jawab. Apa itu? Hah? Jadi gini nih, sedang ngaji begini, tapi yang datangnya tepat waktu ya? Oh enggak. Semua. Jadi kalau orang selalu mencari ilmu, khususnya ilmu agama, ilmu syariah itu, semua makhluk itu memintakan ampun. Malaikat itu memintakan ampun. Sampai ikan-ikan di dasar lautan itu memintakan ampun kepada orang talibul ilmi, orang yang mencari ilmu. Makanya nggak usah disiplin mencari ilmu. Akhir-akhir haji itu juga dapat. Sambil ngantuk itu juga dapat. Ya kan? Pokoknya obral. Besok lagi datangnya ke pengajian ini, lihat dari jauh. Kalau sudah ustadznya sudah datang, baru keluar. Ya. Itu juga dapat pahala. Dan diampuni. Ya. Apalagi kalau tepat waktu. Nah, gitu. Jadi ini akhlak Rasul. Tadi sebetulnya ini nggak penting ini. Ini hanya untuk eto-etoan aja. Walaupun di situ juga ada ya. Pokoknya di sini biar ada manfaatnya. Nah, ini. Ini tulisan apa? Selain Ustadz. Apa tulisan? Apa bacanya? Iya. Bu. Ya. Ya udah, nggak apa-apa. Nah, Catat nggak, San? ya nilainya 85. Karena itu innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaqi. Nah, gitu. Tapi bolehlah kalau masih hadiahnya masih, kalau nggak ada ya udah nasibnya. 10, Ustaz. Ya, oke. Udah berapa? Ada 10. Oh, 10. Masih berapa? Masih 6, Mas. Masih 6. Siap-siap yang mau jawab selanjutnya. Nanti nggak usah ada pertanyaan, ini saja sudah. Artinya sudah ada di situ. Sudah ada itu. Jadi apa? Sesungguhnya saya diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Siapa yang mengatakan ini? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seolah-olah Rasul itu nggak bawa akidah,
nggak bawa ibadah, nggak bawa untuk landasan supaya dapat. Kenapa ada ibadah? Karena untuk memproses iman menjadi sebuah akhlak. Sholat itu inna sholata terus kanat alal mu'minina lali lah, baru 1 menit lali. Ulang lagi. Hari ini adalah ayat ini. Hari ini, nanti di jalan-jalan mau kemana? Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban. Obatnya mana? Inna sholata alal mu'minina kitaban mawquta. Yang terakhir mesti nggak tahu, mesti nggak tahu. Yang datang awal tahu, bisa meneruskan. Saya tidak dari depan. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban. Saya tahu ada yang tapi nggak bunyi. Oke? Itu salah satu yang harus diteladani. Apalagi ini rumah sakit. Rumah sakit yang melayani orang umum yang sedang sangat membutuhkan. Ketepatan waktu itu sangat diperlukan. Saya kan pasien, dan pasien tetap saya di sini. Setiap bulan saya ke sini. Jadi saya tahu bahwa memang dokter-dokter ini tepat waktu. Kecuali yang tidak. Kecuali yang tidak gitu deh. Katanya jam 9 jam 10. Jam 9 belum datang. Bahkan ada ditunggu-tunggu, kata orang. Malah bukan saya itu, kata orang. Baru belakangan memberitahu dokter tidak datang. Ini nggak ada dokternya kan? Nggak ada kan? Nggak apa-apa. Ada nggak? Ya harus tahu. Ya begitu juga yang lain-lain. Ketepatan waktu. Itu bukan masalah kerja saja itu. Itu masalah iman. Orang yang nggak tepat waktu itu imannya dipersoalkan. Karena Rasulullah SAW, iman yang paling baik itu imannya siapa coba? Hah? Rasulullah. Kita bisa nggak iman kita sempurna? Bisa nggak? Kita ini yang ibaratnya seperti ini, imannya kita sempurna boleh nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Siapa yang mengatakan? Rasulullah SAW. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling baik imannya adalah orang yang paling baik sholatnya. Begitu? Tidak. Yang paling baik akhlaknya. Gitu. Yang paling baik akhlak. Namanya sudah selesai ya? Habis ya? 4 menit lagi. Oh, 4 menit lagi. 4 menit lagi. Saya beri waktu untuk pertanyaan. 4 menit lagi. Kalau ada yang tanya. Ya. Waduh, yang tanya. Nanti saya jawabnya gimana Ustaz Dudu kalau Ustaz Dudu yang tanya. Oke. Kalau yang menjawab guru besar, kalau yang bertanya badannya besar. Foto. So. Menggunakan guru kita ya. Jadi satu. Pertanyaannya kan bahwa tadi disampaikan Allah Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ada satu yang di rumah sakit itu kan ada hadis Rasul bahwa man kana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang ucapan akhirnya adalah kalimat la ilaha illallah itu masuk surga. Tapi kenyataannya kan kalau kita kemudian membimbing pasien juga banyak yang sulit mengucapkan itu. Apakah kemudian proses pembentukan akhlak itu agar kemudian salah satunya kalimat lisan, akhlak lisan untuk memudahkan kita ya ketika kembali kepada Allah menggapai husnul khatimah kalimat la ilaha illallah itu kira-kira apa yang perlu diistiqomahi dari sekarang itu? Yeah. Kita aja karena memang ini
real banyak ya kalau kita temukan, kalau kita bersama ya memang ada yang ucapan la ilaha illallah, tapi juga banyak yang ada yang sadar tapi dituntun juga sulit gitu. Ada yang tidak sadar dan biasanya kalau tidak sadar kan sulit juga kita menentukan dia mengucapkan atau tidak. Ini akan menjadi hal gitu karena sepertinya ya kalau mengucapkan mudah itu sudah terbentuk sebuah alat gitu. Kita aja pertanyaan. Ya. Beliau sebetulnya bukan tanya. Beliau sebetulnya menjelaskan supaya kita itu tahu, tapi melalui saya yang menjelaskan. Jadi itu memang Ustaz begitu. Jadi itu penting sekali. Penting satu hal yang menjadi inti persoalan. Kalau ini bisa menjawab, ada yang bisa menjawab selain Ustadz ya. Itu nanti itu hadiah yang paling besar. Pertanyaannya adalah akhlak itu apa? Nah itu dia. Ya. Silakan. Dari pertanyaan ke pertanyaan lagi. Tapi Anda jangan tanya lagi. Ya. Produk dari iman. Nah, apa? Produk dari iman. Produk dari iman. Itu apa namanya? Komposisi kalau obat itu. Komposisi. Tapi hakikat akhlak itu apa? Tabiat. Apa? Tabiat. Tabiat. Ya, bolehlah. Saya lagi ada. Tapi itu penting juga. Jawaban itu ngena juga, tapi terlalu singkat gitu ya. Tapi bolehlah. Apa itu? Oke. Soalnya waktunya habis, nanti kalau nunggu-nunggu lama-lama. Jadi kata Imam Ghazali ini ya, al-akhlaq. Nah ini kalau akhlak itu jamak atau tunggal? Akhlak itu plural atau tunggal? Ini masalah bahasa. Karena sudah di bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu kadang-kadang mengacukan juga. Pokoknya ulama ini seorang ulama. Ulama itu plural apa? Plural kan, bukan tunggal. Nah, akhlak itu plural atau tunggal? Sama kan? Nah, jangan khuluk itu tunggalnya, khuluk. Tapi kalau kita ngomong khuluk tuh ya nggak paham orang. Nah, akhlak yang sudah jadi bahasa Indonesia, yang khuluk yang sudah bahasa Indonesia akhlak itu, kata Imam Ghazali itu sifatun rasikhatun fin nafsi. Ini nulisnya pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Sifatun rasikhatun fin nafsi tasturu bil af'al min ghairi takallufin wala takayyufin. Kotu angel. Akhlak itu adalah sifat yang tertanam di dalam hati. Sudah tertanam di dalam hati. Sifatun rasikhatun fin nafsi tasturu bil af'al, yang keluar dalam perbuatan tanpa direkayasa, tanpa dibuat-buat. Sekarang ini mau pemilu kan banyak orang soleh kan begitu. Ada yang wudu nggak pakai dibuka ininya, ada juga ada yang sujud hidungnya tidak ini, ya kan? Malah ketahuan jadi. Mau menunjukkan akhlaknya yang baik ternyata tidak, malah sebaliknya. Jadi sifatun rasikhatun, sifat yang tertanam di dalam hati, keluar dalam bentuk perbuatan, tidak dibuat-buat, tidak direkayasa. Spontanitas. Contoh yang paling konkret, sifat sabar. Sifat sabar. Kalau ada musibah, orang sabar itu mengatakan apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Spontan. Kamu sudah dengar belum si A meninggal? Meninggal itu gimana ceritanya, kok bisa meninggal? Sakitnya apa? Kecelakaan itu bagaimana? Baru setelah itu dijelaskan innalillahi. Ini sabar nggak? Nggak sabar. Innamas sabru inda sodmatil ula. Ukuran sabar itu pada hentakan pertama. Begitu meninggal, si A meninggal, kekasihnya meninggal, istrinya meninggal, suaminya meninggal, langsung innalillah. Itu sabar. Karena sudah tertanam dalam hati. Semua yang terjadi itu adalah dari Allah SWT. Dulu saya masih ingat tahun berapa itu ada SMK Sleman itu.
ada tur kemana Jawa Timur atau kemana, kecelakaan kan bisnya itu di TV saya lihat dulu, seorang ibu itu nangis, Allah itu nggak adil, kenapa nggak saya dulu, jangan anak saya, walaupun dia akhirnya meninggal juga. Ya mungkin dia setelah 1 bulan dia sabar, udah Bu, walaupun ibu itu nangis juga nggak akan kembali, sudah sebut innalillahi, tapi sebulan, sudah 1 bulan, itu tidak sabar karena belum punya sifat sabar di dalam hati. Kalau orang punya sifat disiplin, mau pakai fingerprint, mau tidak fingerprint, itu mesti datang tepat waktu. Ngaji jam berapa? Jam 7, yang saya baca loh, jam 7.45. Itu kalau sudah akhlaknya di sini, datang ini 8 orang ini tadi, ya enggak? Iya enggak? Yang menjalankan malah nggak ngaku, nggak merasa punya akhlak. Jumatan itu ya, Jumat masih Jumatan. Ada yang datang jam 11, tapi bukan akhlak, karena memang dia mau istirahat, mau ngantuk gitu. Ada orang tetangga masjid itu disiplin sekali ke masjid, tapi bukan akhlaknya, karena apa? Dia ngincer anaknya kiai supaya dikatakan orang soleh. Itu bukan akhlak. Jadi apa saja, jadi dokter, jadi perawat, jadi apa saja, supir, jadi apa saja, jadi ustadz itu yang keliling, antum namanya apa? Jamaah tabligh. Bukan, antum itu kerjaannya yang rohis. Rohis itu, dia itu udah tepat waktu dia, karena sudah akhlaknya gitu. Nyari anak ini, anak pasien. Sudah akhlak, rosikhatun fin nafsi, keluar dengan perbuatan. Bukan perbuatannya dulu, dilihatnya bukan innallaha la yanzuru ila suwarikum wala asr. Allah itu tidak melihat casing kita, enggak. Yang dilihat adalah qulubikum, hati kalian. Terkait pertanyaan, mau dikasih ditalkin 1000 kali, ya kan? Bahkan mungkin dia sudah paham betul. Nanti kalau saya mau meninggal, setel ini, la ilaha illallah, di setel ya di telinga saya. Enggak akan bisa. Karena itu masalah di dalam hati. Makanya Rasulullah selalu mengingatkan kepada kita, jadidu imanakum bila ilaha illallah. Update-lah imanmu. Iman kita perlu diupdate. Cara mengupdate bagaimana? Buka WA ya. Kalau update apa namanya? Kalau update aplikasi, bukan apa namanya? Status. Kalau update status itu dengan buka WA, dengan buka laptop. Tapi update iman itu dengan apa? La ilaha illallah. Perbanyaklah la ilallah. Otomatis nanti insya Allah itu. Ya itu yang normal-normal lah. Ya bisa saja orang itu sebetulnya sudah terpendam dalam hatinya, ingin mengucapkan la ilallah sudah dalam hati terus. Ketika meninggal dia itu bisa saja. Tapi yang normal-normal itu ya nggak akan bisa la ilaha. Orang mau meninggal itu adalah yang akan keluar itu yang paling disenangi di dalam kehidupannya. Apa yang disenangi itu akan mati itu muncul lagi. Ada seorang dalang nih ceritanya. Ya, kalau dalang itu kan antara lain yang selalu disebutkan bumi konjang kancing langit kelap-kelip kan begitu. Ada orang mau meninggal, bumi konjang kancing langit kelip, dead gitu. Ada begitu juga. Ada juga orang yang sering adu jago itu. Kadang-kadang ada di dokter ada istilah apa itu? Ada orang sakit, tiba-tiba dia kayak sehat gitu. Sehat tapi dia mau meninggal itu sebetulnya. Nggak tahu namanya apa itu. Ada kondisi tertentu. Ada orang sakit terus kemudian dia sehat. Jukoan jago jebret meninggal dia itu. Nah, ada begitu. Jadi ya kalau ingin kita semua tentu kita ingin supaya akhiru kalami la ilaha illallah ya takhulal jannah itu ya kita biasakan senantiasa mengucapkan la ilaha illallah. Tidak hanya la ilaha illallah secara verbal, tidak verbal. Sholat itu berapa banyak la ilaha illallah. Azan itu makanya kita kalau ada azan suruh apa? Suruh apa kalau ada azan? Suruh menghentikan rapat kan? Suruh menghentikan rapat.
Tapi tetap makan, minum, makan. Dengerin ada dulu. Kita skor suruh apa? Azan jalan, kita makan, ngobrol itu. Setelah azan selesai, yuk kita mulai lagi. Bukan itu. Tapi apa? Menirukan apa yang diucapkan oleh muazin. Dan bukan hanya menirukan, merespon apa yang diajak oleh muazin. Hayang ala sholat kok hayang ala rapat. Hayang ala sholat, hayang ala rapat. Begitu. Berhenti. Apapun keadaannya berhenti. Ya kalau rumah sakit berhenti semua malah repot kan. Nah diatur bagaimana? Ya kan sudah diatur ya, sudah diatur komisi syariah. Berapa orang pokoknya, yang di apoteker berapa orang, dokter gimana dan seterusnya. Gitu. Saya kira ini saya hanya merespon. Sebetulnya beliau yang mau menjelaskan, tapi kan saya sedang menceramah. Kalau dia menjelaskan kan repot, ya kan? Nah, dia melalui pertanyaan, saya disuruh menjelaskan sebetulnya sama beliau. Oke, sudah saya amanahkan, sudah saya tunaikan gitu kan. Baik, terima kasih. Baik, berikutnya masih ada beberapa menit lagi. Paling belakang, Mas Afif. Tanya jadwalnya jam berapa tadi? Oh iya, nah, itu jujur itu penting itu, akhlak itu. Itu akhlak juga jujur. Saya ikut panitia ini sebenarnya. Cuma tanya Pak. Ya. Kan kalau saya teringat kata-kata yang jujur nih, kalau ngaji jangan syariatnya aja. Jangan saya juga pernah mendengar kata istilah salah dalam ilmu marifat itu apa, terus dalam ilmu hakikat apa. Terus saya juga pernah mendengar namanya sholat gaib. Itu yang gimana? Seperti apa? Mas Afif, Waduh. Gus Durian. Ini sudah terlambat, pertanyaannya berat. Jadi yang perlu banyak yang dijelaskan dari dia itu. Ada istilah-istilah syariat, ada istilah hakikat, ada istilah ma'rifat. Terus yang terakhir apa? Sholat daim gitu. Daim itu apa tak Mas Daim? Mas Daim? Namanya Mas Daim bukan? Bukan. Daim itu apa Daim? Nah itu. Jadi gini, ini masalahnya banyak tapi harus saya jelaskan dengan secara ringkas. Daim itu kekal. Inti sholat itu apa? Doa. Lagi. Apa lagi? Tobat. Lagi. Wudu. Banyak nanti kalau dijawab begitu. Inti sholat wala dzikrullahi akbar. Inti sholat itu adalah mengingat kepada Allah. Tapi jangan ikuti orang-orang itu. Sing penting eling ya aja ngono. Sing penting. Jadi itu salah satu yang Inna sholatal dzikri. Nah, inna sholatal wala wa dzikrullah akbar juga. Jadi ada orang nggak sholat seperti dia menjalankan syariat, tapi dia yang penting eling. Nah, itu mungkin dia kesana daim itu. Tapi yang dimaksud daim itu adalah supaya kita senantiasa zikrullah, senantiasa ingat kepada Allah. Yang formal, zikrullah yang formal itu antara lain melalui sholat. Sholat itu intinya zikir. Ya menjadi aneh lagi sholat nggak ingat kepada Allah. Ada nggak? Di mana itu, mana orangnya? Kita semua, ya enggak? Kita semua, iya kan? Kalau saya sering cari kacamata ketemunya waktu sholat, cari kunci ketemunya waktu sholat. Bahkan ada orang itu kehilangan barang. Saya kehilangan barang, datang ke Abu Hanifah. Saya tahu, udah kenal sama Abu Hanifah. Itu loh orang Bantul itu. Sana Abu Hanifah salah satu imam besar lama ya. Kalau Indonesia Imam Syafi'i, pengikut. Abu Hanifah malah besar. Ada orang tanya, saya kehilangan barang penting, hai Abu Hanifah. Terus saya suruh apa? Kamu tahu saya ini kan ulama, kok ditanyain orang-orang barang hilang itu gimana? Iya betul saya tanya.
Ya, Tarik merasa tidak direspon oleh Abu Hanifah, dia pergi. Terus dia bilang, Abu Hanifah, sebentar, kamu betul ingin tanya gimana caranya barang hilang kamu itu ketemu? Iya. Dan kamu sholat kamu. Ya, Abu Hanifah, kita serius loh ini. Saya serius nih bertanya. Ya saya juga serius. Akhirnya dia sholat. Begitu Allahu Akbar ketemu barangnya. Itu. Dari sholat itu intinya zikrullah. Makanya sampai sekarang pertanyaan lagi. Waduh, pertanyaan terus nih. Kalau umpamanya habis isya ini waktu azan, Anda pas ada menghadiri walimah azan isya, didahulukan mana? Makan malam atau sholat isya? Azan ini loh, sudah azan isya. Kebetulan antara isya dengan makan malam itu hurufnya sama, harokatnya yang beda. Kalau makan malam ini namanya asya, kalau sholatnya namanya isya. Kalau ada hidangan waktu isya, didahulukan asya apa isya? Ya betul, ini memang ukurannya makan terus. Tapi itu benar. Itu benar. Jadi lebih baik ketika makan ingat sholat daripada sholat ingat makan. Makanya tadi makan dulu ngajinya nak, terus mengaji. Tapi ya saya nggak bilang, sudah bilang nggak apa-apa gitu. Ya gitu. Jadi tadi ngomong apa kita kok jadi situ? Sholat itu zikrullah. Ya. Jadi sholat itu intinya adalah ingat kepada Allah. Maka ketika sholat jangan sampai tidak ingat kepada Allah. Kalau umpamanya sholat sepenuhnya tidak bisa sepenuhnya ingat kepada Allah, jangan sampai ketika membaca Fatihah tidak ingat kepada Allah. Kalau ketika membaca Fatihah tidak bisa ingat semuanya, jangan sampai ketika kita membaca satu ayat dalam surat Fatihah kok tidak ingat kepada Allah. Pertanyaannya ayat apa? Nah, itu. Hadiah besar itu. Siapa tuh? Baju Miati. Itu. Siapa? Abu Dhani. Ini penjelasan terakhir. Iya, karena Abu Dhani itu dari segi redaksinya itu sangat spesial. Kalau orang mengatakan I love you, percaya nggak ibu-ibu itu, kalau ibu-ibu yang masih gadis maksudnya? Ibu-ibu kok masih gadis? Kalau ada datang laki-laki udah bawa barang macam-macam, I love you, langsung percaya nggak? Biasanya iya, kelepek-kelepek sudah. Jangan percaya. Baru percaya, ini secara redaksional loh, artinya nggak tahu. Baru dipercaya kalau di kolong bumi ini banyak wanita cantik, tapi saya lihat yang cantik hanya Dinda. Wah, itu sudah kelepek-kelepek itu. Nah, kita sebetulnya iya kan na'budu itu begitu. Kalau na'budu iyaka, saya menyembah kepadamu, itu bisa artinya menyembah kepadamu dan menyembah yang lain. Tapi kalau iyaka na'budu itu nggak ada itu. Suasana sangat spesial. Seperti orang sedang berduaan itu menyampaikan cintanya itu. Masa sedang menyampaikan cinta itu nggak sadar gitu loh. Itu loh, gambarannya seperti itu. Orang sedang menyampaikan cintanya kepada seorang, bahkan di remang-remang, sinar remang-remang di bawah pohon kamboja. Masa tidak sadar gitu loh. Lah orang iya kan na'budu itu sedang sangat spesial berkata dengan Allah, hanya kepada Engkau lah ya Allah kau ibadah. Jadi sholat itu banyak, itu ada 4 rakaat. Kalau yang 4 rakaat, kemudian kalau diringkas lagi dalam Fatihah itu ada pada iyyaka na'budu. Nah, sholat daim itu maksudnya itu istilah-istilah sufi itu ya. Itu maksudnya orang zikir kepada Allah tidak hanya dalam keadaan sholat. Wadhkurullaha dzikran katsira. Ingatlah kepada Allah dengan sebanyak-banyak zikir kepada Allah.
apa yang di sholat itu, apa yang ada di dalam sholat itu ditularkan ketika di ruang operasi, di ruang praktek, di ruang apoteker, dan semuanya itu penuh dengan zikrullah. Itu bisa dilakukan kalau sholatnya ihsan. Kok jawabannya banyak banget ya? Bukan berarti meninggalkan sholat. Bukan berarti meninggalkan. Ihsan itu apa? Anta'budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu. Jadi beribadah kepada Allah seolah-olah kau melihat Allah. Kalau belum sampai ke tingkat ma'rifat bahasanya tadi, ya, maka pastikan bahwa Allah senantiasa melihat kita. Tadi sudah dijawab, ibadah itu apa? Ya intinya sholat. Tapi semua hidup kita adalah ibadah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan nah itu kan. Tapi kalau sudah mau pemilu, itu bukan hanya ibadahku, nusukku, nyoblosku, itu juga lillahi ta'ala. Jangan sembarang. Jangan kalau nyoblos itu NPWP. NPWP itu apa? NPWP itu apa? Punya NPWP enggak? Apa? Nomor bukan, nomor piro wani piro. Nah, itu dia. Jangan gitu. Itu namanya bertentangan dengan inna sholati wa nusuki. Was KPKP melebar-melebar. Sudah sekian aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.